Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini dipertemukan kembali tentunya masih dengan saya Muhammad Fahri SPD dan untuk menggantikan Ibu Sri Aulia Ulfah SMKN untuk mata pelajaran PKN ya, untuk kelas 12 khususnya. Jadi untuk pertemuan pada hari ini adalah kita berjudul Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan mengupas sedikit untuk judul dari slide tersebut ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami pengertian pemilu. Apa itu pemilu, pemilihan umum itu apa gitu ya. Menjelaskan asas dan tujuan pemilu, fondasinya apa gitu. Menganalisis peran pemilu dalam demokrasi Indonesia, menunjukkan sikap warga negara yang bertanggung jawab dalam pemilu. Suri Ali Ulfah SMKN. Kemudian pengertian pemilu. Pengertian pemilu di sini adalah singkatannya pemilihan umum ya. Insyaallah semuanya sudah paham tentang pemilu ini. Apa singkatannya gitu ya. Kemudian adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat. Nah, ya. Jadi pemilu itu gunanya seperti itu, untuk memilih perwakilan rakyat ya, apa yang harus dilakukan oleh kepemerintahan ya untuk rakyat. Nah, jadi kedaulatan yang disebutkan di sini adalah itu adalah kekuasaan ya atau otoritas tertinggi dalam suatu negara atau wilayah yang bersifat mutlak untuk mengatur pemerintah dan rakyatnya tanpa campur tangan dari pihak atau negara lain. Jadi gitu ya, untuk kedaulatan itu satu kekuasaan atau otoritas gitu ya, yang apa namanya, berkuasa dalam hal untuk tentang pemerintahan ya, pengaturan dan lain sebagainya. Tentunya dengan pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Kemudian memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Dasar hukumnya adalah UUD NRI tahun 1945 pasal 22E ya. Undang-undang tentang pemilu. Pemilu merupakan ciri utama negara demokrasi. Kemudian tujuan pemilu ini adalah pemilu bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan atau otoritas tadi rakyat, kemudian memilih pemimpin secara demokratis, membentuk pemerintahan yang sah, yang jelas, terakomodir ya. Kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, di satu daerah itu pasti ada untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang perlu dibenahi. Misalkan apa yang tidak bisa, jalan tidak diaspal atau tidak dibeton misalnya. Nah, itu kepala daerah di situ untuk memberikan menyalurkan ke pemerintahan, itu pemimpin. Menjaga stabilitas politik nasional. Tanpa pemilu pergantian kekuasaan dapat berlangsung tidak demokratis. Jadi sistem tunjuk-tunjuk saja. Asas pemilu di Indonesia. Asas pemilu di Indonesia, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas. Asas ini apa sih ya? Pondasi untuk pemilu tersebut di Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasar asas atau luber. Apa itu luber? Jelas, luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung, umum, bebas. Ada 3 pilihan ya, pemilu luber. Luber itu secara langsung sistem tunjuk, kemudian umum secara besar-besaran, bebas orang lebih sistem tunjuk lah. Kemudian rahasia. Nah, rahasia ini
yang susah ya kita kepemimpinan, kita katakan bahwa secara umum ada yang mau rahasia. Jurdil, jujur, adil. Kemudian asas ini menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab. Fungsi pemilu antara lain sarana pergantian kepemimpinan, sarana legitimasi pemerintah, sarana pendidikan politik, sarana penyaluran aspirasi masyarakat, sarana pengawasan terhadap kekuasaan. Pemilu menjadi mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern. Jenis-jenis pemilu di Indonesia, ada Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih satu, pemimpin atau pemimpin negara Indonesia kita ya, atau pemimpin disebut dengan presiden dan wakil presiden. Kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, DPRD provinsi. Nah, ini ya. Kemudian DPRD kabupaten atau kota. Selain itu terdapat pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota. Gitu. DPR itu ya RI Republik Indonesia. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPD itu DPD Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya. Kemudian tadi DPD ya, DPD itu provinsi. Salah, maaf. Jadi untuk DPD tadi Dewan Perwakilan Daerah, kemudian DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk provinsi dan kabupaten gitu. Jadi ada 5 ya untuk pemilihan di Indonesia. Kemudian lanjutkan dengan pilkada juga pemilihan kepala daerah. Kemudian lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu tentunya dengan materi. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menegakkan kode etik penyelenggara pemilu ketika lembaga ini bekerja untuk menjaga kualitas demokrasi. Tahapan pemilu meliputi perencanaan, program dan anggaran, pendapatan peserta pemilu, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu. Apa saja haknya? Memilih, dipilih, mengawasi pemilu, proses pemilu. Kewajiban mematuhi aturan pemilu, menjaga ketertiban, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menghormati hasil pemilu. Partisipasi aktif warga negara menentukan kualitas demokrasi. Kemudian tantangan pelaksanaan pemilu ini adalah beberapa tantangan yang sering muncul. Politik uang, money politics ya. Money politics, bermain dengan uang. Orang banyak tergiur dengan uang ya. Banyak tergiur dengan uang. Dan itu perlu dengan hati-hati. Kenapa? Setelah kita mendapatkan uang dari orang yang ingin dipilih 100.000 misalkan, ya, misalkan seperti itu, lalu kita ternyata menang nih kan, dengan suara kita satu saja misalkan, misal berjumlah berbanding celahnya cuma satu orang dan ternyata karena kita ngasih orang yang tadi ngasih 100.000 misalkan, lalu berbandinglah menjadi diangkatlah nama yang mengasih 100.000 tadi. Nah, di situ kita bertahan cuma sekali dalam misalkan sehari 100.000 itu sudah hilang dah, ya. Tapi menyakitkannya dengan janji-janji dan lain sebagainya, ya. Maka
kebanyakan yang telah kita ketahui, ada janji-janji dari yang terpilih tidak bisa dijalankan, ya. Ada juga yang bisa, tapi ada juga yang tidak bisa, ya. Maksud tidak bisa itu mungkin karena pengaruh waktu dan lain sebagainya, begitu. Kemudian penyebaran hoaks, kampanye hitam, golput yang tinggi, polarisasi masyarakat. Kemudian tantangan tersebut dapat mengurangi kualitas demokrasi jika tidak diatasi. Upaya mewujudkan pemilu berkualitas, upaya yang dapat dilakukan adalah pendidikan politik kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas, pengawasan partisipatif, literasi digital untuk melawan hoaks, meningkatkan kesadaran pemilih pemula, pemilu yang berkualitas menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Kesimpulannya adalah pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas lobar dan jurdil. Partisipasi warga negara sangat menentukan keberhasilan demokrasi. Terima kasih pada semuanya yang telah menonton dan memperhatikan. Semoga ini bermanfaat, dan apabila jika tidak ada yang bisa dipahami atau tidak dimengerti, bisa tanyakan langsung dengan saya sendiri atau dengan Ibu Sri Aulia Ulfa SHMKN. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.